Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat saya juga pengalaman pertama offline lagi, biasanya online terus. Jadi ini bingung nih. Nah, pakai masker atau enggak ya. Tapi tadi udah dicontohin nggak usah pakai masker, jadi saya nggak pakai masker lah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kebetulan duduk harus pakai masker ya. Jadi ini privilege buat yang berdiri, nggak usah pakai masker. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Tadi sudah diperkenalkan. Saya Rudi. Kalau mungkin karena ini Jasa Marga ya. Saya juga baru pertama dengan teman-teman dari Jasa Marga, core bisnisnya sama, jalan jembatan gitu ya, tapi tempatnya yang berbeda. Saya kurang mengikuti dulu ceritanya gimana sehingga kawan-kawan Jasa Marga itu membutuhkan diklat semacam ini. Karena kalau di Bina Marga ini kalau orang mau masuk mau jadi PPK, mau jadi Kasatker, wajib ini SIM-nya gitu ya. Dan untuk bisa ikut diklat ini, ada diklat-diklat lain yang juga harus sudah diikuti. Misalnya apa? Pemahaman terhadap spesifikasi. Karena tidak bahas detail nanti di sini, tapi lebih bahas eh, secara umum substansi-substansi yang berhubungan nanti dengan spesifikasi. Ada 3 materi, seperti biasa gitu ya, entah ini mulainya dari mana, karena kalau dulu kami sejarahnya itu dari Puslitbang Jalan dan Jembatan. Di sana ada keahlian, penjurusan. Jadi kayak dulu zaman kuliah, S1-nya apa? Tentang transport. Kalau nanti tentang strukturnya apa gitu ya, perkerasan atau apa. Kan di sini sama gitu ya, ada geoteknik orangnya beda, nanti perkerasan lentur orangnya beda, perkerasan kaku dan struktur orangnya beda gitu ya, walaupun kantornya sama. Nah, sehingga 5 jam 5 jam pelajaran hari ini ya ada pengisi 3 gitu ya. Nanti yang kedua mudah-mudahan Pak Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Pak Nyoman yang akan langsung mengisi gitu ya, karena beliau ingin sekali kualitas jalan di kita itu semakin baik gitu ya. Itu pesan-pesan dari Pak Menteri kepada beliau sehingga beliau menyempatkan untuk bisa ikut langsung memberikan pengalamannya kepada Bapak dan Ibu. Oke, ini mungkin yang akan saya sampaikan hari ini, pagi ini mungkin hanya sekitar 1 jam gitu ya, jadi saya akan agak cepat, tapi silahkan nanti kita bisa diskusi. Eh, ada hal-hal yang sifatnya umum. Ini yang di sana tadi ada iklannya ya, di sini. Nah, oke. Jadi masalahnya adalah seperti ini ya. Ternyata ini bukan cuma di jalan nasional gitu. Jalan tol juga ada. Saya besok harus berangkat ke Kapal Betung karena ada masalah dalam pekerjaan beton di sana. Ya, jalan tol itu baru ya. Karena apa? Teman-temannya yang sebelum-sebelumnya di TBPP, ruas TBPP, PPKA udah kelihatan nih. Padahal kita sama-sama tahu ya umurnya baru berapa tahun gitu. Sehingga ini ada sesuatu yang salah dalam prosesnya, entah apa gitu, saya juga belum tahu, sehingga kita diminta datang ke sana. Ini gambar yang ini Bapak Ibu mungkin tahu ya, Dowel atau Ruji, itu contoh nyata jalan tol. Jadi ada kasus-kasus seperti itu, ya, sehingga kita harus paham ini kira-kira kalau sampai kayak gitu apa nih perencanaannya kah, pelaksanaannya kah? Karena secara administrasi sebetulnya semua sudah gitu, sudah dilakukan, tapi kenapa masih ketemu begitu lihat ada ruas yang rusak dibongkar ternyata ketemu hal seperti itu. Artinya alignment dowelnya tidak cukup baik dipasangnya. Bahkan ada informasi, saya belum punya dokumentasinya, tie bar-nya yang tidak dipasang gitu ya. Entah terlalu terburu-buru atau memang dari gambar rencananya tidak ada sehingga di lapangan juga tidak memasangnya. Retak ini umum sekali terjadi di gergaji, tujuannya supaya retaknya terkendali di situ posisinya, tapi gergaji ya dilakukan tapi retaknya terjadi di tempat yang lain. Banyak penyebabnya. Tidak hanya dari masalah waktu pemotongan yang terlambat, tapi juga bisa jadi masalah tadi ada hubungannya dengan tadi penggunaan dowel atau load transfer device yang tidak pas. Ya, kemudian ini ya
aus berlebihan, jalan beton ada yang tahu Bapak Ibu berapa tahun umurnya? Dirancangnya berapa minimal? Pengen break even point kan? Sekarang musimnya investasi, artinya apa? Pemeliharaan serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya. Itulah alasan kenapa beton menjadi lebih favorit dibandingkan lentur. Karena apa? Usia layaknya bisa dibuat lebih panjang. Sehingga seharusnya biayanya menjadi ekonomis, life cycle cost-nya. Beda dengan perkasan lentur yang secara periodik nanti harus ada namanya overlay dan seterusnya. Bukan artinya perkerasan beton itu tidak membutuhkan pemeliharaan. Tetap membutuhkan tapi lebih sedikit. Tapi tidak boleh juga begini gitu ya. Batu-batunya ini udah keluar-keluar, udah muncul gitu ya. Itu artinya apa? Kausan dini gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Ya macam-macam, bisa jadi masalah perawatannya nggak pas. Ini saya ngambil contoh ekstrim. Pakai keset, nggak ada di jalan tol, itu jalan nasional, tapi efeknya akan memberikan hal yang sama. Kalau perawatan yang mestinya ada curing compound, ada geotextile, geosintetik gitu ya, dan basah dipertahankan selama sekian hari, tujuannya adalah supaya proses pengerasan beton itu bisa berjalan dengan sempurna. Jadi jangan sampai itu diabaikan, karena efeknya seperti ini. Ya. Kemudian grooving, ada yang tahu fungsinya apa? Kenapa harus grooving? Coba angkat tangan, saya diminta ngasih nilai ini. Mudah-mudahan kalau yang bisa jawab bisa dapat nilai lebih nih dibandingkan teman-teman yang lain. Nih Pak Hardiansyah baru datang, selamat pagi Pak. Ada yang mau menjawab? Kenapa perlu grooving? Siapa? Silakan Pak. Pak Bramantia. Nomor berapa Pak? Oke. Tidak licin. Oke. Artinya safety ya Pak ya. Nah, artinya ada safety dan itu ada persyaratannya. Jaraknya dan kedalamannya. Untuk bisa menghasilkan kedalaman yang dibutuhkan, beton harus sudah keras atau masih harus lembek? Harus lembek, masih basah. Ya, nah itu yang juga ada hubungannya dengan waktu. Cuacanya panas, cuacanya berangin, bisa lebih cepat mengerasnya. Sehingga itu yang perlu diwaspadai, jangan sampai kejadian. Sekarang banyak sekali ini grooving atau apa gitu, karena tadi setengah mili pun tidak kedalamannya. Apa akibatnya? Ya tadi kekuatannya masih masuk, tapi tadi masalah safety-nya jadi tidak kurang terjamin gitu ya. Sekarang Pak Menteri udah pengen hal yang baru. Beliau minta grooving-nya bisa nggak dibikin searah lalu lintas. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya untuk kenyamanan, meningkatkan kenyamanan. Kenapa? Bisingnya berkurang. Nah, cuman nanti teknik pelaksanaan yang sulit. Kami sudah coba di Kalimantan Timur, ternyata memang kalau manual memanjang itu lebih sulit. Sehingga itu harus include dipasang di pavernya. Nah, artinya kalau nanti ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu harus direncanakan dengan baik, itu harus sudah masuk di pavernya. Itu sudah harus diperhitungkan ya. Di mana tempatnya. Karena apa? Ada kelebihan, ada kekurangan kalau melintang maupun memanjang. Yang melintang apa? Lebih mudah mengeluarkan air, tapi bising. Memanjang apa? Lebih sulit, sedikit lebih sulit mengeluarkan air, tapi apa? Lebih hening jalannya. Oke ya, ini sedikit gambaran gitu ya, beberapa hal yang kaitannya dengan teknologi beton yang Bapak Ibu nanti bisa pelajari. Bagaimana beton itu dibuat memadat sendiri, ya video yang paling atas, yang tengah bagaimana beton itu bisa dipasang tanpa menggunakan cetakan, shotcrete ya, kalau kita punya tebing, punya lereng yang harus diproteksi permukaan terhadap erosi, shotcrete bisa jadi salah satu solusi. Yang ketiga, yang paling bawah, kalau kita mengerjakan jembatan, fondasi tiang bor, bagaimana memastikan kondisi beton di bagian paling bawah itu sama padatnya dengan kondisi beton yang paling atas. Nah, harus digunakan teknologi self-compacted concrete gitu ya, dengan metode pengecoran menggunakan tremi. Jadi kenapa harus pakai tremi? Itu masalahnya, itu manfaatnya. Tidak bisa tidak. Oke, lanjut. Ya, ini ada 3 kriteria ya, Bapak Ibu harus paham. Tidak hanya kekuatan kalau beton itu, workability ya, kemudian pelaksanaan dan durability, umur. Tadi jalan beton 40 tahun, bagaimana caranya
kekuatan itu bisa bertahan selama 40 tahun, tidak boleh berkurang. Makanya pemilihan bahan itu penting, resep itu penting. Ya, kita belajar jadi chef juga nanti itu, ya. Sama pakai garam, pakai nasi, pakai apa, tapi kalau nggak pas, kebanyakan garamnya atau nasinya nggak pulen gitu ya, nasi yang takut air kalau ibu-ibu gitu ya, berani air, takut air. Nah, itu punya karakter masing-masing dalam menghasilkan nanti kekuatan dan durability yang dibutuhkan. Sehingga ini harus kita pikirkan, jangan cuma bicara kekuatan, kuat lentur, kuat tekan gitu ya. Ternyata ada dua elemen lain ya, workability, bagaimana itu bisa mudah dilaksanakan, dan durability, bagaimana keawetan selama umur layan itu bisa tercapai. Ini kira-kira saya mau bicara apa di sini? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Or moisture condition, moisturnya apa? Banyak sekali ini kesalahan-kesalahan di lapangan diawali dari sini. Ketidakpahaman di sini. Apa itu? Kadar air, moisture, kelembapan. Apa yang punya kadar air? Apa yang punya kelembapan? Agregat. Agregat itu apa? Ada pasir, ada batu pecah. Dicampur dengan menjadi beton itu harus dicampur dengan apa? Dengan air. Air itu ada batasnya, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Kalau batu kita basah, ya wet, artinya apa? Ada kelebihan air di situ. Kita harus tahu persis supaya apa? Airnya nanti pada saat ditakar nggak kebanyakan. Tadi yang saya bilang, nasinya ini nggak berani air. Airnya nggak boleh banyak-banyak. Ya, kalau terjemur, ya air dry, artinya hari ini nggak hujan, besok nggak hujan, kita mau ngecor, kondisi agregat kita, pasir maupun batu dalam kondisi kering udara. Artinya dia kekurangan air. Ya, kekurangan air sehingga kita harus tambahkan sedikit air pada saat penakaran untuk menyesuaikan dengan kondisi SSD. Kenapa harus dibandingkan dengan SSD? Karena itu basis yang digunakan dalam mendesain komposisi. Jadi batunya itu ada air jenuh tapi nggak basah. Di dalamnya jenuh tapi luarnya kering. Kenapa disebut SSD, Saturated Surface Dry. Jadi Bapak Ibu harus mengerti istilah-istilah di dalam pengujian material di laboratorium, dan itu ada semuanya di dalam spesifikasi. Ya, makanya kemudian kenapa untuk diklat PSK biasanya ada persyaratan sudah mengikuti pemahaman mengenai spesifikasi umum bina marga. Nah ini contoh ya. Ini contoh kenapa kemudian kondisi material itu bisa mempengaruhi penggunaan air. Kalau dihitung volumenya sama ya, 1 kali 1 kali 1 cm. Berapa volumenya? 1 cm kubik. Kalau yang 1 cm kubik ini dihitung luasnya dan utuh, berapa luasnya? 6 kali 1. Tapi begitu volume yang sama, 1 cm kubik, menjadi lebih kecil, menjadi lebih halus, berapa luasnya? Bertambah sesuai dengan tadi spesifiknya ukuran. Ini yang akan berpengaruh kepada penggunaan air. Kenapa? Air itu nempel di permukaan. Ya, makanya kenapa kalau Bapak Ibu diminta membuat beton, jangan pakai pasir yang terlalu halus. Nah, salah satu alasannya ini. Kenapa materialnya nggak boleh kotor, harus bersih? Karena material yang halus menyerap banyak air. Akibatnya apa? Nanti nggak benar resepnya. Artinya apa? Pemilihan bahan penting. Bahasa lapangannya jangan yang halus. Nah, dibuktikannya apa? Nanti ada pengujian analisis saringan gitu ya. Bahan yang lolos saringan nomor 200. Nah, itu yang kenapa parameter-parameter itu dikunci dalam spek untuk menjamin bahwa produk beton yang nanti kita buat itu akan memenuhi persyaratan dengan mudah. Bukan artinya tadi ya, kalau ada halusnya kebanyakan sedikit nggak bisa dipakai. Bisa, tapi apa? Akan lebih sulit menanganinya. Kalau lebih sulit apa? Risiko untuk gagalnya menjadi meningkat. Nah, harus waspada dengan hal-hal seperti itu. Lanjut, ini saya lewat aja gitu ya, tapi intinya ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Bagaimana kemudian pengaruh yang terjadi dan hubungannya dengan penambahan porsi air berubah FAS-nya kalau kita tidak melakukan koreksi kadar air. Ini ya, faktor air semen, ada grafik yang biru dan hijau, kelihatan ya Bapak Ibu? Yang hijau, yang biru itu 0,47.
yang hijau itu 0,49. Makin kecil FAS-nya, rasio air terhadap semen, maka kekuatannya akan lebih tinggi. Makin besar rasionya, ya kekuatan betonnya akan lebih rendah. Nah ini contoh ya di lapangan pada saat ada kesulitan pekerjaan di video kelihatan apa yang dilakukan. Ada yang nyuruh nggak kira-kira? Ownernya nyuruh, Bapak kasatkernya nyuruh gitu. Disuruh kasatker Pak, biar cepat selesai. Mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin. Kenapa bisa seperti itu? Karena pekerjanya sulit. Pekerjaannya sulit. Dia diberi target untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi betonnya tadi kaku. Sehingga dia nambahin air. Tujuannya apa? Mempermudah pekerjaan dia. Tapi dia tidak belajar bahwa dengan menambahkan air, kekuatan yang tadinya dirancang 40 turun jadi 37. Nyolong semen nggak? Nggak nyolong semen. Masalah apa? Masalah tadi keterampilan pekerja, kemudian masalah pengawasan, masalah kesiapan kerja. Makanya request of work itu penting. Kenapa? Memastikan bahwa semua bisa berjalan dengan baik. Nah ini, kalau FAS-nya lebih kecil, maka airnya sedikit. Akibatnya apa? Rongga yang ditinggalkan pada saat air itu mengering, bereaksi dengan semen, juga kecil. Makin banyak rongganya, material jadi makin apa? Makin rapuh, makin lembek, kayak busa gitu, kayak foam. Nanti Pak Hardi mungkin singgung sedikit masalah mortar busa ya, salah satu alternatif dalam teknologi penanganan tanah. Perawatan, ya, kita lihat A, B, C, D, kelihatan ya Bapak Ibu ya, grafik A, B, C, D. A itu akan terbentuk grafiknya kalau beton itu sepanjang waktu terendam air dalam kondisi lembab sampai waktunya dia diuji. Beton diuji di umur berapa? Kalau dalam kontrak jasa marga? Umum, bukan yang fast track ya. 28 hari, artinya 28 hari dia direndam, maka dia akan menghasilkan grafik seperti yang A. Gitu ya, sampai umur 28. Yang B, kalau itu hanya 7 hari. Yang C, kalau hanya 3 hari. Dan yang D, sama sekali nggak pernah kenal sama yang namanya air, curing. Air itu cuma dia kenal pada saat diaduk aja sampai dia keras. Kita potong di dalam spek di ini supaya tadi ya ada siklus dan lain-lain supaya bisa bekerja, maka 7 hari minimal, ya. Artinya apa? Kira-kira 85%-nya itu tercapai lah 28 hari ya, dibandingkan dengan yang di curing terus-terusan dalam bak gitu. Tapi begitu Bapak reduksi, tidak dimodifikasi campurannya, dinaikkan targetnya, maka kira-kira ada 25% kekuatan yang kemudian turun. Nah, kalau sama sekali nggak di curing, artinya apa? Bentuknya yang ini, keset, jemur keset tadi, ya, lihat, yang D, hampir 50% kekuatannya kurang. Nyolong semen nggak? Enggak nyolong semen. Belum yang tadi, ditambah-tambahin air. Udah turun kekuatannya, ini nggak di curing, turun lagi kekuatannya. Truk yang lewat, odol gitu kan. Ya udah, gimana nggak berantakan, nggak hancur gitu. Karena tadi kekuatannya sudah turun, dan turun gitu. Ya, teori, tapi itu banyak juga praktek-prakteknya yang bisa dibuktikan di lapangan. Ini mau canggih katanya, curing compound. Yang atas, bagus. Kenapa? Rata. Merata. Tujuannya apa curing compound? Ya supaya air yang di atas beton yang masih basah itu nggak keluar. Ketutup semua permukaannya. Jadi nggak perlu disiram-siram lagi, karena di dalamnya mau keluar airnya terjebak gitu, karena ditutup pakai lapisan lilin. Curing compound itu semacam lapisan lilin. Yang bawah, karena pengen cepat, ya sudah, sekenanya asal agak putih aja gitu ya. Nah apa? Duitnya keluar, beli curing compound ya. Tercapai nggak tujuannya? Tidak. Ya, jadi nanti Bapak-Bapak sebagai pengawas di lapangan, perhatikan hal-hal seperti ini Pak. Ya. Jadi semua tidak hanya bahannya yang harus bagus, tapi bagaimana itu dikerjakan. Dan tidak perlu paham terlalu detail masalah spek, karena secara logika saja bisa diterjemahkan dengan mudah. Ya, ini agregat. Tadi yang saya sampaikan, bagaimana pengujian analisa saringan ini hubungannya dengan
hal-hal yang kaitannya dengan informasi apa yang perlu kita ketahui. Misalnya, dari sini kita akan mendapatkan berapa ukuran maksimum agregat, berapa banyak material yang halusnya. Ya, halus tadi sudah dijelaskan, ukuran maksimum. Kita untuk pekerjaan struktur itu ada bekisting yang kadang-kadang tulangannya juga rapat. Nah, bagaimana memastikan beton itu bisa dicor sampai bagian-bagian yang paling sempit. Selimutnya tertutup semua, walaupun tulangannya rapat, betonnya bisa lewat. Artinya apa? Ada pembatasan ukuran maksimum. Supaya apa? Supaya nanti pas bekistingnya dibuka, tidak terjadi yang seperti ini. Mau untuk bangunan, Bapak, kalau di Bina Marga nggak ada tuh pekerjaan plaza gitu ya, kantor. Tapi kalau di Jasa Marga saya pikir ada, sehingga ada nih kasus-kasus beton mungkin eh, kekuatannya sama 30 MPa gitu ya, tapi peruntukannya beda gitu ya untuk bangunan gedung sama, efeknya akan memberikan hasil yang sama. Kalau tadi masalah-masalah ukuran agregat itu tidak diperhatikan. Ini yang kita cegah. Kenapa kemudian kita harus paham data analisis saringan itu pentingnya untuk apa. Kemudian abrasi, ya, bagaimana kita mengetahui batu ini keras atau enggak, ya, bukan secara kualitatif tapi secara kuantitatif. Karena apa? Ini diproses diputar-putar 500 kali, dibentur-benturkan dengan bola-bola baja, gitu ya, sehingga makin banyak pecah, makin eh, rapuh, makin sedikit pecah, berarti makin keras agregatnya. Ya, nah, oh enggak, bisa enggak, Pak, batunya saya enggak ada yang keras, adanya yang sedang-sedang aja, tapi butuh untuk betonnya kekuatan tekannya tinggi. Saya tambahin semen aja ya Pak ya, kan semen makin banyak, makin keras betonnya. Bisa saja gitu ya, pada batas-batas tertentu. Begitu semennya sudah terlalu tinggi, sudah lewat 500 kg per meter kubik, kita akan ketemu dengan risiko apa? Retak. Akan lebih sulit, jauh lebih sulit mengendalikan retak pada beton yang banyak semennya dibandingkan beton yang lebih sedikit semennya. Makin sedikit semen, makin dingin betonnya. Makin dingin betonnya, makin rendah risiko retaknya. Nah itu jadi kenapa semen itu juga jangan banyak-banyak. Kalau harus banyak itu karena terpaksa. Ya. Oke, kemudian bahan yang lolos saringan nomor 200. Apa ini? Kebersihan. Lolos saringan nomor 200 biasanya itu clay, lempung, ya. Kalau lumpur biasa kalau di lapangan. Jadi kalau pasir yang warnanya coklat gitu ya, biasanya ininya yang tinggi. Karena kotor. Misalnya ini sekarang musim hujan. Nah, biasanya kita akan ketemu banyak masalah dengan material yang kotor. Kenapa? Biasanya di kuari itu naruhnya di tanah. Nah, nanti udah bilang, Pak, ini Pak, di kuarinya longsor, apa segala macam. Nah, itu harus dibatasi. Kadang-kadang treatment seperti ini bisa dilakukan, dicuci. Ya. Tapi kadang-kadang mencuci itu menjadi lebih mahal. Sehingga kita harus bisa pertimbangkan ini mending ganti sumbernya atau mending tadi ada effort-effort pencucian. Karena belum tentu pencucian itu akan menghasilkan tadi sifat yang kita harapkan. Nah, efeknya ini tadi ya, karena lumpur itu banyak, dia mengikat banyak air karena halus, ya. Dicampur bisa, diproduksi bisa. Benda ujinya akan menghasilkan kekuatan yang bagus. Karena versinya apa? Versi benda uji. Tapi versi lapangan, begitu dibuat lebih besar saja, Bapak Ibu padatkan, digetarkan pakai vibrator, airnya naik. Permukaannya jadi seolah-olah basah. Padahal nggak ada yang nambahin air, nggak ada yang nyiram air, tapi kenapa betonnya tiba-tiba jadi basah permukaannya? Nah, begitu bagian permukaan itu masih jadi basah, padahal beton masih dalam kondisi plastis, masih bisa diaduk. Begitu mengeras, ya ngelotok-ngelotok seperti ini. Makin parah, makin mudah ngelotoknya. Kira-kira apa yang terjadi kalau itu di jalan, di perkerasan? Cepat aus atau gimana? Cepat aus. Nah, salah satu penyebab adalah tadi, walaupun mutunya dari benda ujinya bagus gitu. Masalahnya apa? Kira-kira pemilihan material lagi. Ya, jadi hati-hati dengan pemilihan material, pastikan bahwa kualitasnya tercapai. Ini ada gumpalan lempung ya, tadi kadar lumpur gitu ya, kalau orang lab biasanya nyebutnya ini gumpalan lempung. Sama masalahnya, kotoran, artinya kebersihan agregat. Ya ini contoh gitu ya, ada kotor-kotor sedikit gitu.
Kenapa dibatas? Boleh, karena tadi ada masalah handling kita kan. Tapi nggak boleh banyak-banyak. Begitu banyak-banyak, ya potholes gini, pop out. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat di lapangan, ada kasus-kasus ini kok agregatnya copot-copot gitu. Dipastikan masalahnya adalah kualitas agregat. Masalahnya pasti di situ. Jadi agregatnya itu pasti masalahnya di situ. Copot. Kenapa? Ya gimana mau nempel, ada kotorannya di permukaan agregat gitu. Makin banyak ya makin luas nanti kita bisa lihat. Kalau sedikit ya paling dalam satu slab itu hanya satu, dua yang lepas. Itu mungkin masih wajar. Tapi kalau sudah lebih dari 5, ini kenapa? Ya berarti banyak sekali material yang kotornya yang kemudian terlepas. Jadi di pemilihan material juga masalahnya. Pipih. Nah ini kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang paling mahal harga batu pecah? Silahkan, ada yang berani jawab? Saya mau catat lagi. Mana yang paling mahal? Nah ini bisa kan? Yang pipih, yang panjang, atau yang kubikal? Kubikal paling mahal. Oke, siapa tadi Pak? Pak Novrianda. Kenapa mahal Pak? Kenapa lebih mahal? Oke, itunya betul gitu ya. Kenapa lebih mahal? Oke, oke, oke. Nomor berapa Pak? Nomor absen berapa? Ya? Oh, bukan, bukan. Oh, Bapak nggak tahu nomor absennya ya? Isi sendiri nih Pak. Nomor berapa nih? Saya juga nggak hafal soalnya. 21 ya? Oh, oke, udah hafal dengan nomornya sendiri. Saya pikir tersesat tadi Bapak. Kenal? Teman-teman yang lain kenal kan? Kenal ya? Oh, pasti Pak ya, nggak kesasar ya Pak? Oke, kenapa lebih mahal? Betul Pak, jadi proses di stone crusher. Proses menghasilkan batu yang begitu itu, proses pemecahannya lebih panjang, lebih lama. Sehingga produksinya lebih sedikit. Nah kalau yang banyak pipih, banyak panjangnya itu karena proses pemecahannya satu kali udah langsung jadi batu pecah. Nah sehingga harganya jadi lebih murah. Kira-kira penyedia jasa mau yang murah, mau yang mahal? Owner mau yang murah, mau yang mahal? Harus mau yang sesuai kan? Ya, makanya Bapak harus ngerti prosesnya. Jangan mau dikasih yang murah, apalagi murahan gitu ya. Karena apa? Lihat. Nah, dari sisi workability, mana yang lebih menghasilkan selam paling tinggi? Ini semua porsinya sama. Selam paling tinggi itu artinya lebih mudah dikerjakan, lebih lecak. Yang mana? Yang spherical tuh, yang ada contohnya tuh ya di kanan bawah tuh. Kekuatan mana yang akan menghasilkan kekuatan paling tinggi juga sama, ya, yang spherical. Ada itunya tuh diagramnya sebelah kanan bawah. Nah itu, jadi kalau misalnya batunya sudah bagus, kira-kira semennya perlu lebih banyak atau lebih sedikit untuk menghasilkan kekuatan itu? Lebih sedikit. Ya. Artinya apa? Banyak hal yang bisa diselamatkan, potensi retaknya juga menurun. Kotoran organik, ya, ini kebersihan agregat juga. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan selalu yang paling bersih, tapi ini ada toleransi bahwa yang boleh itu nomor 3. Nomor 3 itu mana yang nggak keruh-keruh banget gitu. Ada dalam spek juga diatur. Bahwa pasir, kotoran organiknya tidak boleh lebih pekat dari warna standar nomor 3. Ya, ini efeknya apa? Kadang-kadang kotoran itu kita tidak tahu. Organik. Organik itu artinya apa? Dari sisa-sisa makhluk hidup. Ya. Nah, artinya prosesnya tidak berhenti gitu. Sampai dia namanya organik berarti membusuk gitu ya. Nah, kalau ada pembusukan yang tidak kita ketahui penyebabnya apa, materialnya apa, bisa jadi kalau beton itu ada struktur beton bertulang. Tulangannya yang akan terganggu duluan. Nah, begitu tulangannya terganggu, ya siap-siap menghadapi yang seperti ini. Bagaimana memperbaikinya susah sekali, bisa jadi satu struktur diganti. Mahal. Jadi jangan jangan kita kemudian terlalu mudah menerima satu kondisi material yang tidak memenuhi syarat,
kemudian efeknya, tapi kita tidak tahu efeknya apa, gitu ya. Nah, itu yang kenapa kemudian dalam spek faktor-faktor tadi, parameter-parameter agregat itu menjadi penting. Ya. Oke, nah kita masuk ke pengujian beton. Ini ada pengujian walkability. Ya, beton yang encer dan beton yang kental. Mana yang gambar yang mana yang dikatakan beton yang kental? Atas atau bawah? Atas kental, encer bawah, lebih encer ya maksudnya ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui? Kalau bicara kekuatan dari sini bisa tergambar nggak? Nggak bisa tergambar. Karena ini dirancang bagaimana beton 30 MPa, FS 45 atau sebagainya bisa mendapatkan nilai selam yang sekian. Sama-sama 30 MPa tapi saya butuh yang lebih encer. Jadi tidak tergambar. Yang akan tergambar kalau kita sudah merancang yang bawah, dikirim yang atas. Datang ke lapangan yang atas. Gitu ya. Artinya apa? Truk 1 dapat yang di bawah. Truk 2 dapat yang di bawah. Truk 3 diuji selam dapat yang atas. Apa yang Bapak lakukan? Oke, boleh. Siapa yang berani jawab? Nanti saya suruh absen lagi. Kalau nggak hafal nomornya. Silakan. Ini nilainya gede loh ini. Oke, 1 reject. Ada alternatif lain? Aditif apa? Ibu siapa? Bu Vera. Nomor berapa, Bu? Oh iya, pas. Kenal dengan Bu Vera ya? Nah, kenal. Tadi yang bilang nambah aditif, Bapak, Pak siapa Pak? Ya? Nomor 15. Aditif apa Pak? SP, super plasticizer ya. Oke. Nah, ini ada 2 hal bertolak belakang nih. Mana yang benar? Dua-duanya benar, dua-duanya salah. Dua-duanya benar ya. Kapan kita bisa tambah SP? Kapan kita harus tolak? Kita bisa tambah SP kalau kita tahu persis campurannya seperti apa, di plan itu sudah pakai SP atau belum, berapa persen ditambahkannya. Apa masalahnya, kemudian yang kita harapkan yang bawah datangnya yang atas. Nah, kalau kita tahu persis itu, lakukan yang tadi Bapak bilang. Boleh tambah SP. Tapi kalau kita tidak tahu informasi apapun mengenai proses, kapan dikirim, berapa ininya, waktu di plan berapa selamnya, gitu ya. Tadi Bu Vera bilang, tolak. Jangan kemudian karena nilainya, ini wah ini 7 meter kubik, 1 meter kubik 1,5 juta. Duh, saya dimalahin nanti nih. Progres gitu kan. Nah, daripada apa? Daripada hal-hal yang tadi ketahuannya belakangan. Letak betonnya lebih mahal nanti treatmentnya. Jadi dua-duanya benar dengan tadi ada tulisan S dan K berlaku gitu ya. Jangan dianggap semuanya boleh gitu. Boleh. Tidak boleh sama sekali diterima ditambahkan SP atau apapun kalau kita tidak tahu persis. Bagaimana supaya kita tahu persis? Taruh orang di batching plan, taruh orang di lapangan. Kenapa perlu seperti itu? Supaya kita mendapatkan informasi yang pas. Truk nomor 237 berangkat jam 15. Sekarang jam 16 katakan. 1 jam. Di plan selamnya 18, sekarang selamnya 17. Wajar ya? Berkurang. 1 jam berkurang 1 senti. Tapi kalau misalnya kasusnya truk tiba di lapangan pukul 16. Berangkatnya jam berapa? Barusan Pak, barusan berangkat. Tapi udah kondisinya udah kacau, udah keras gitu ya. Bapak percaya? Ibu percaya? Enggak kan? Kenapa? Tidak ada yang bisa memverifikasi. Tolak. Jangan ragu-ragu. Lanjut. Nah ini contoh ya. Sama-sama bikin pavement, perkerasan beton. Yang bawah ini pakai alat, yang atas itu manual.
kebutuhan selamnya akan berbeda. Yang bawah harus selamnya yang kaku, karena dia pakai slip form. Yang atas harus lebih encer. Kenapa? Karena yang kerjanya manusia. Ya, kalau manusianya dikasih selam yang keras kayak gitu, ya tadi efeknya, tambah-tambahin air, pengawasnya nggak ada, tambahin air gitu kan. Nah, itulah yang akan terjadi. Kenapa nilai selam itu harus disesuaikan dengan metode pekerjaan. Nggak mungkin kan, kita membangun pakai paver, sekarang mau preservasi, ganti satu segmen, datangkan paver ke situ. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi harus siap bahwa kita akan kerja juga dengan manual. Kekuatan betonnya harus sama nggak minimal kekuatannya? Harus sama, karena jalurnya di situ, lalu lintas yang lewat seperti itu, sehingga tadi metode kerjanya nanti akan berbeda. Nah ini ya, saya ingatkan lagi yang tadi gitu. Cara apa namanya, penambahan air gitu kan. Nah ini ada nih, satu lagi yang tadi. Ini diuji selam, ya, diuji beda tinggi. Kalau yang di sebelah kanan diuji diameter. Sama-sama beton, yang kiri itu uji selam, yang kanan itu uji selam flow. Nah, uji selam flow ini termasuk baru di Indonesia gitu ya, baru masuk 2018 di spesifikasi Bina Marga. Itu dipakai untuk tadi pengecoran tiang bor, fondasi tiang bor. Nah, bagaimana beton itu bisa madat sendiri tanpa harus di vibrator, tidak harus digetarkan. Ya, kita bikin beton yang encer. Encernya bukan karena kebanyakan air, tadi pakai material yang namanya super plasticizer. Nah, ini contohnya. Ya, kalau betonnya kurang encer, ya, tidak memenuhi kaidah-kaidah self compacted, kita akan ketemu risiko seperti gambar yang kiri. Ya, atasnya utuh ya, dari atas utuh, tapi begitu digali sedikit, ya terjadilah yang seperti itu. Nah, padahal tadi betonnya nggak mungkin memang dipadatkan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya banyak masalahnya. Setting time beton dan sebagainya. Nah, ini pengujian waktu pengikatan kayak gini aja. Kayak pengujian apa namanya penetrasi. Kalau kalau alatnya jarumnya masih masuk dalam berarti belum setting, belum mengikat. Begitu nanti jarumnya masuk tapi gaya yang dibutuhkan untuk memasukkan jarumnya itu sudah mencapai nilai-nilai tertentu, maka itu dikategorikan sudah mulai setting. Di situ yang kemudian menjadi batasan-batasan kapan pekerjaan ini sudah harus selesai, ya. Grooving, curing, cutting, buka bekisting dan lain-lain. Nah, seperti ini. Kita kerja itu di grafik warna biru. Kerja sampai mana? Sampai selesai, sampai mulai curing. Harus selesai di yang grafik warna biru. Sebelum initial setting time, sebelum pengingatan awal. Jadi grooving harus sudah selesai. Karena setelah grooving baru curing. Kemudian motong, gergaji, harus dilakukan tadi, sebelum pengingkatan akhir. Kalau telat, tadi, retak sudah mencari tempatnya sendiri. Ya, Pak, kalau gini gimana Pak? Ini mohon maaf nih ya, ini ada bercandaan di lapangan, saya yakin Bapak dan Ibu mengerti. Pak, ini Pak, waktu motongnya pas jam 4:30 subuh, jadi nggak ada yang motong. Kira-kira diterima nggak alasan itu? Diterima nggak? Kalau misalnya ada bilang, mandornya bilang, nggak bisa dipotong Pak, karena pas itunya pas 4:30 subuh. Jadi dipotongnya jam berapa? Jam 9 pagi Pak. Karena jam 8 kan baru masuk kerja, terus ngambil alat di gudang, persiapan, baru jam 9 bisa dipotong. Padahal jatuhnya apa final set itu di jam 4:30 pagi. Jadi nggak bisa diterima. Apapun gitu ya. Nah, kenal Pak John Daktar? Pernah ketemu? Nah, beliau sampai keras bicara di lapangan. Ada yang beralasan seperti itu, bilangnya apa coba? Cari orang kafir. Nah, karena apa? Jam 4:30 jam sholat subuh.
Sampai kayak gitu. Karena alasannya banyak sekali gitu kan. Sampai kayak gitu. Jadi tidak boleh gitu, tidak boleh ditunda. Lakukan, masa sih gitu kan. Tunda sebentar, ngegergaji berapa lama sih gitu kan. Artinya kalau kita ngecor malam dan bakal selesai pagi dini hari ya harus sudah disiapkan semua peralatan itu. Jangan kemudian besok lagi nanti nunggu ini dulu langsung gitu. Supaya apa? Menghindari tadi retak-retak yang tidak kita inginkan. Temperatur, bukan hanya aspal ya yang ada temperatur, ini juga ada, tidak boleh lebih dari 35 derajat. Supaya tidak lebih dari 35 derajat, maka temperatur betonnya harus bagaimana? Harus diturunkan. Komponen paling banyak di beton apa? Semen, air, pasir dan batu, agregat gitu ya, atau yang mana? Teban tambah. Mana komponen paling banyak di beton? Agregat. Mana komponen beton yang paling sering dijemur? Agregat juga. Artinya agregat penyumbang temperatur beton paling besar. Kalau Bapak lihat di lapangan, agregatnya dijemur, terus ngecor, jangan berharap temperaturnya bisa di bawah 35. Artinya gimana tindakannya? Kita tahu kita mau ngecor berapa meter kubik. Berapa agregat yang akan dipakai? Volume yang akan dipakai harus ditutup. Minimal itu effortnya. Kalau effort yang bagus ya tadi biasanya batching plan-nya stok file agregatnya itu sudah pakai atap. Tujuannya ini, kadar air tidak berubah, temperatur tidak tinggi. Karena kalau orang bilang, Pak pakai air es kan bisa Pak ngecor supaya betonnya dingin, air berapa persen sih? Mahalan mana es batu sama nutupin? Itu kan dibeliin es campur. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya simpel, effortnya mudah, tapi karena nggak paham, susah ngasih taunya. Jadi belajar nanti pikirkan bagaimana itu bisa kita ciptakan gitu ya. Mudah sekali. Dari sekian banyak batching plan, saya baru melihat 1 atau 2 yang melakukan praktek-praktek tadi best practice bagaimana mengendalikan temperatur beton. Tutup tuh stockpile-nya. Nih bagaimana proses perkerasan kaku dilakukan. Ini proses pemotongan, curing dan seterusnya gitu ya. Pengisian sambungan. Kapan pengisian sambungan dilakukan? Sekarang motong selesai. Kapan sambungan diisi? Minggu depan. Kejadian Pak, kejadian. Dan Pak isinya minggu depan. Kenapa? Ini Pak, ini kan pekerjaannya kecil Pak. Progresnya ini nggak berarti gitu. Jadi mau di akhir-akhir aja atau belum open traffic untuk publik, baru kendaraan proyek. Kendaraan proyek bawa material nggak? Bawa serpihan batu, pasir gitu nggak? Bisa nggak masuk ke situ? Apa yang terjadi kalau kemudian kotoran-kotoran tadi masuk ke celah yang sudah disiapkan? Berfungsi nggak siar muainya? Tidak berfungsi. Ya. Jadi banyak yang nggak paham di lapangan seperti itu. Menunda-nunda, efeknya ya tadi, ditunda pekerjaannya, suruh berhenti dulu. Gitu ya. Udah dengar kan? Ada proyek-proyek jalan tol yang kemudian diminta berhenti gitu ya. Karena tadi tidak menerapkan best practice yang dibutuhkan. Ini kekuatan, ya kekuatan beton, ada kuat tekan, kuat lentur, hammer test. Bapak Ibu harus tahu, semuanya boleh dipakai. Lentur kalau memang persyaratan kekuatan lenturnya diminta. Tekan kalau persyaratan kekuatan tekan yang diminta. Kalau pekerjaan jalan beton, boleh nggak nyetak nguji silinder buat kuat tekan? Bukan boleh lagi, tapi harus. Kenapa? Diatur di spek. Fungsinya buat apa? Butuh core nggak kira-kira nanti suatu hari nanti? Butuh di core nggak? Butuh. Dibandingkannya dengan apa? Core itu tidak bisa diuji lentur. Sehingga hasil core itu akan dibandingkan dengan uji tekan. Uji tekan yang mana? Uji tekan yang dilakukan bersama-sama dengan benda uji lenturnya. Kita punya korelasi. Korelasi itu yang nanti dibandingkan dengan hasil kuat tekan dari benda uji core. Ya. Ini pengujian kuat lentur. Prosesnya mudah. Gitu ya. Dilakukan sampai patah.
Menghitungnya juga sederhana, gitu ya, tidak rumit. Cuma gaya tekan, dikalikan bentangnya, dikalikan lebarnya, dikalikan tingginya, dikuadratkan. B itu lebar, D itu tinggi. Karena 15 ya udah 15 kali 15. Bidang patah itu maksudnya itu. Kalau uji tekan, ya seperti ini. Jangan lupa capping atas dan bawah. Kenapa harus di capping? Ada yang mau jawab? Biar rata. Siapa Pak tadi namanya? Pak Noval ya. Nomor berapa? 20. Oke. Biar rata. Atas dan bawah. Pak, biasanya kami atas aja, Pak. Kenapa? Biar hemat, Pak. Cappingnya gitu. Berapa sih capping gitu kan? Atas bawah, jangan lupa. Untuk memastikan bahwa permukaannya rata semuanya. Ya, rumusnya juga gampang. Gaya tekan dibagi luas penampang pada uji. Nah, ini core. Ini cukup penting, ya. Jangan menggunakan konversi. Kalau 28 hari diminta dalam kontrak, 28 hari Bapak di lab. Jangan cuma 7 hari, terus, ini Pak, resepnya sudah jadi, 7 harinya masuk kok, saya konversi ke 28. Jangan Pak. Kalau diminta di kontrak 28, di labnya 28 hari. Artinya apa? Bisa nggak proyek mulai tanggal 1 Desember, proyek mulai tanggal 15 November, proyek selesai tanggal 15 Desember. Sudah selesai semua, backup dan sebagainya. Nggak mungkin, kenapa proses di labnya saja 1 bulan. Nah, ini proyek nguji lab atau proyek ngecor jalan gitu kan. Kenapa tadi? Persyaratan harus 28 hari. Jadi pertimbangkan hal-hal seperti tadi. Ya. Oke, ini Pak Dir kelihatannya sudah ada juga, Pak Nyoman. Saya akan coba percepat. Ya, nah ini tadi ya, ini penting. Jangan sampai karena Bapak tidak punya data uji tekan, padahal yang dibutuhkan ada parameter uji lentur, parameter kuat lentur, kemudian dikasih rumus yang 0,262 kali lambda kali akar dari FC aksennya. Bayangkan Pak, untuk mendapatkan 4,5 MPa, kuat lentur perkerasan beton di Jasa Marga berapa? 4,5 MPa kan? Ya. Nah ini kalau supaya jadi 4,5 MPa berapa kuat tekannya? Karena angka ininya koefisiennya 0,62. Dari mana? Dari SNI loh ini loh. Kenapa SNI seperti itu? Karena konservatif. Pengen aman. Padahal dengan kita menggunakan rumus percobaan langsung, itu mungkin tidak serendah itu. Mungkin ada yang 75%, ada yang 85% gitu ya, 0,85. Nah, tapi itu nggak ada gitu aturan-aturannya, sehingga biasanya kalau diperiksa dan kita tidak bisa menunjukkan korelasi yang sudah kita bangun, rumus ini yang akan dipakai dan kita tidak bisa debat. Ya, jadi jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya penting kemudian kita abaikan karena kita merasa itu tidak penting. Oke ya, Bapak Ibu nih sedikit lagi saya percepat. Ini penting. Kenapa kesannya kalau jalan beton kayak naik kuda gitu, naik mobil tapi kayak naik kuda gitu ya, gitu nggak rata gitu, susah mendapatkan kerataan yang dibutuhkan. Karena ini kita tidak konsisten dalam pengiriman. Harusnya apa? Konsisten aja. Setiap 15 menit sekali truk datang sampai nanti pekerjaan selesai. Ini kadang-kadang nih, tahu-tahu udah 3 truk ngantri, nanti nunggu 1 jam, baru datang lagi truknya. Akibatnya apa? Beton disuruh diem dulu gitu ya dan harus nyambung. Apa yang berubah? Tadi ya, ada slam loss istilahnya. Ada slam loss. Nah, sehingga yang tadinya slamnya di set katakan 5, ini slamnya udah tinggal 3, udah tinggal 2 gitu, belum setting. Akibatnya apa? Tadi bagian-bagian tertentu itu jadi lebih kaku sehingga tadi agak nonjol gitu ya. Nah, itu efeknya begitu sudah keras ya, tadi jalannya jadi sedikit bergelombang. Nah, ini jadi perlu dilakukan trial mix. Ini butuh waktu berapa lama nih proses mulai dari ngirim sampai nanti produksi hariannya ini berapa ratus meter gitu ya. Total betonnya harus berapa,
selesainya berapa jam, ini ada hubungan-hubungan yang harus kita persiapkan dulu, ya, rencanakan dengan baik. Oke, mungkin itu cukup. Kalau ini sebetulnya kalau tadi ada waktu tambahan, saya menyampaikan materi-materi mengenai perbaikan. Tapi karena ini juga tadi sudah cukup dan ini materi yang kedua juga harus masuk, mungkin kami akhiri. Kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.